Baik Bapak Ibu, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu sudah hadir semua nih ya. Kayaknya kosong masih ya bangku, untuk kursi banyak ya. Mudah-mudahan segera menyusul teman-teman. Teman-teman PKBM mana? Nyampur juga masih ya? Ya oke, enggak apa-apa. Pautnya 21. Ya 21 orang. Berapa nih coba? Paut mana tuh? Masih kurang. PKBM tadi berapa? PKBM ada 21 juga. Tuh kurang banyak ini. LKP 13 ya? Oh 12 ya. Memang sedikit ya. Tapi yang banyak belum datang ini teman PKBM. Ya. Baik Bapak Ibu, karena untuk hari ini nanti pembukaan oleh Ban Paut Pusat, kebetulan pesawatnya di-delay sehingga kita penjelasan teknis lebih dulu ya, nanti baru pembukaan dan sekaligus nanti acara ya, jadi langsung materi betul acara. Jadi materi sehingga dengan demikian nanti kita efektif untuk terus berlanjut pembukaan langsung materi. Nanti setelah materi nanti langsung istirahat, tidak ada istirahat lagi, selalu nanti kalau sudah ke kamar biasanya agak aras-arasan keluar lagi ya. Jadi sekaligus nanti setengah 5 atau jam 5 paling telat kita isi break, setelah itu nanti malam masuk gitu, ya. Nanti akan jelaskan secara rinci oleh Bu Erna. Saya dan Bu Erna dari KPKA ya, nanti biar nanti sama-sama nanti kenalannya nanti aja, sudah kenal semua kok ya, dari KPKA ya, komisi ya, komisi peningkatan ya, kompetensi asesor ya. Kebetulan kami di bagian asesor sehingga teman-teman nanti kalau penugasan dan dengan SIMA itu sama-sama nanti untuk penugasan asesor ke lapangan, baik khususnya adalah untuk visitasi ya. Ke lapangan kan visitasi ya, hanya visitasi. Tugas asesor sekarang hanya visitasi dan validasi ya. Nanti akan jelaskan lebih lanjut dulu, nanti selainnya selebihnya nanti saya akan sampaikan yang lain. Yang terhormat Pak Toto di belakang itu Ketua Ban Paut PNF Provinsi Jawa Timur, ada Pak Thomas itu juga dari KPA, ada Pak Ali, ada Bu Endang ya, dari KPA juga. Kalau Pak Ali dari SIMA ya, dari SIMA ya. Dan ada adik sekretariat yang untuk mendekani kegiatan ini sehingga bisa terlaksana seperti ini ya, karena atas kerja keras mereka juga. Nah oleh karena itu silakan Bu Erna untuk menyampaikan penjelasan teknis terkait dengan ini. Bapak Ibu sudah mendownload panduan? Belum ya? Oh, belum ya? Kita juga baru dapat. Kita dapat mungkin berapa jam yang lalu gitu ya. Oke, silakan Bu Erna. Terima kasih Pak Ketut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Rasanya kurang pas ya kalau kita tidak mengenalkan dengan jelas. Tak kenal katanya tidak sayang. Mohon Bapak Ketua untuk ke depan semua anggota Ban B, Nyun Sewu, Bu Endang, kami kenalkan semua. Ada 10 anggota Ban B yang kemungkinan belum semua hadir ya. Pak Toto Isnanto, Ketua Ban B, Nyun Sewu Pak, monggo ke depan sebentar kemawon. Nanti biar disayang oleh teman-teman. Tak kenal maka tak sayang. Niko Pak Toto Isnanto, ketua kita, ketua Ban P, Ban Paut Provinsi Jawa Timur. Yang kedua Pak Thomas
muda, yang terus muda, tidak Pak Thomas monggo ke depan semua, nyun sewu. Yang tidak ada tuanya karena asmane Thomas Uda. Pak Thomas ini dari Komisi KPA, Komisi Kakek singkatan bingung ya. Pelaksana akreditasi, Komisi Pelaksana Akreditasi, juga Ketua dari Komisi Pelaksana Akreditasi adalah Ibu Endang Sri Rezeki. Monggo Ibu Endang. Kami berdua, ada 2 orang ibu yang ada di anggota Banbe, saya dengan Bu Endang. Bu Endang Sri Rezeki dari Malang. Monggo Bu Endang. Yang ketiga Pak Ali Wafa, kebetulan Pak Ali Wafa Komisi SIMA. Ketua dari Komisi SIMA adalah Bapak Harun. Kebetulan hari ini yang datang kami berenam, saya sendiri dengan Pak Ketut ada di Komisi KPKA. Ada Pak Harun, Pak Nasor, Pak Harjito. Pak Harjito sekretaris dari Banbe juga belum hadir, juga Pak Nur Hadi di Komisi SIMA juga. Jadi itu, nyuwun sewu, matur sembah nuwun Ibu dan Bapak sekalian, matur nuwun. Kapan melukodo Pak Ketua? Matur nuwun Pak Toto dan Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Perlu kami jelaskan di sini bahwa Ibu dan Bapak di sini diundang untuk meneruskan proses dari penilaian calon asesor. Ibu dan Bapak sudah melaksanakan tugas pra, karena di sini saya jelaskan bahwa tujuan dari pelatihan ini adalah untuk menghasilkan asesor yang kompeten dan dapat melaksanakan semua tahapan akreditasi secara profesional. Maka dari itu selama 3 hari, mulai hari ini tanggal 13 sampai tanggal 16 nanti Ibu dan Bapak akan bersama-sama dengan kami belajar bersama bagaimana proses akreditasi. Perlu diketahui bahwa pelatihan ini untuk melengkapi bahwa Ibu dan Bapak belum dikatakan asesor kalau belum lulus di pelatihan ini. Ingat ini kan, belum lulus di pelatihan ini. Jadi karena di situ ada proporsi dari penilaian asesor dalam pelatihan ini, yaitu ada yang sewu. Karena panduannya baru nyampe ini tadi, maka dari saya ngerpek, jangan-jangan ada aturan yang berbeda. Partisipasi termasuk kedisiplinan, ketertiban, aktivitas dari Bapak Ibu sekalian juga tanggung jawab. Ada 10% penilaiannya. Yang kedua, praktek penilaian IDSPA, baik itu visitasi dan validasi nantinya itu ada 50%. Apa toh prakteknya itu? Nanti ada 3 poin. Yang pertama, melaksanakan proses penilaian IDSPA, yang mana Ibu dan Bapak sudah praktek di lapangan ya untuk pra PCA ini. Yang kedua, melaksanakan penilaian visitasi individu dan kelompok. Yang ketiga, melaksanakan penilaian validasi. Sedangkan penilaian yang ketiga, jadi yang pertama tadi partisipasi, yang kedua ada 10% ya penilaian partisipasi,
Yang kedua, praktek penilaian IDSPA ada 50%. Dan yang ketiga, paparan hasil praktek penilaian ada 15%. Sedangkan yang terakhir, jadi nanti pada akhir pelatihan sebelum penutupan, Ibu dan Bapak akan mengalami ujian asesor berbasis komputer. Itu 25%. Sedangkan persyaratan minimal kelulusan peserta pelatihan yaitu kalau sudah mengikuti 90% dari seluruh waktu kegiatan pelatihan. Kalau jamnya minimal 36 jam. Dan nilai batas lulus tidak boleh kurang dari 60. Itu. Jadi nanti setelah ini mungkin Ibu dan Bapak ada pertanyaan ya sebelum kita akhiri penjelasan teknis ini, monggo kalau ada pertanyaan. Sedangkan penilaian peserta itu bertujuan untuk mengukur kompetensi dari Ibu dan Bapak sekalian, sampai di mana kompetensinya panjenengan semua dalam rangka melakukan penilaian, melakukan IDSPA dan lain sebagainya. Ibu dan Bapak, siapa yang belum menyelesaikan tugas pra PCA? Sambut semua ya, sudah semua ya, sambut semua. Moga Ibu dan Bapak jangan tegang, panjenengan kok tua apa selamat bergabung dengan kami ini nggak menakutkan kok. Ibu dan Bapak mengalami hal yang sama seperti panjenengan. Dulu saya juga berjibaku untuk supaya lulus itu bagaimana begitu. Ayo monggo kita, kalau nanti panjenengan tegang, blank semua malahan, ya kita serius tapi santai. Ya. Sedangkan sertifikat nanti diberikan kepada panjenengan, tapi sertifikat untuk pelatihan, sertifikat pelatihan, bukan sertifikat asesor. Jadi semua dapat sertifikat. Sedangkan sertifikat asesor apabila nanti Ibu dan Bapak sudah dinyatakan lulus 100% baru mendapat sertifikat asesor sebagai bekal untuk tugas-tugas sebagai asesor. Dari sini adakah pertanyaan? Jadi bisa dibayangkan Ibu dan Bapak, karena ini ketertiban, kedisiplinan juga dinilai. Ini tadi saya sudah salut sekali, panjenengan sudah on time, standby sebelum kami masuk, itu sudah luar biasa sekali. Pada saat kami dulu malah disumpriti, prit gitu, masuk gitu. Kita belajar orang dewasa aja, jadi semua pada paham, menyadari. Cara berpakaian juga kita amati nantinya. Absensi disiapkan di luar ruangan sebelum panjenengan masuk. Absen dulu setiap hari sesi. Kalau hari ini nanti sampai malam masih pleno. Nanti dari anggota BAN pusat yang akan menyampaikan, ada kebijakan, ada kode etik asesor, semua dari BAN pusat yang akan menyampaikan. Mulai besok kami sudah berbagi kelompok masing-masing rumpun.
LKP dengan LKP, PKBM dengan PKBM, dan PAUD dengan PAUD. Panjenengan akan kami didampingi oleh 2 narasumber dan ada 2 adik-adik dari sekretariat dalam menjalankan tugas-tugas baik itu tugas mandiri maupun kelompok. Panjenengan sudah di-share ya untuk jadwalnya. Mohon maaf, jadwal baru di-share hari ini karena memang baru siang tadi jam berapa, yaitu di-share dari pusat. Perlu kami bacakan di sini untuk hak, kewajiban, dan tata tertib peserta. Yang pertama, hak peserta. Peserta mendapat uang transport dari tempat domisili ke lokasi kegiatan. Maka dari itu panjenengan diminta untuk membawa SPBD dan surat tugas. Ada uang harian, penginapan gratis, ada seminar kit dan materi pelatihan, sertifikat kehadiran seperti yang saya matur tadi. Sedangkan sertifikat kelulusan asesor apabila panjenengan sudah dinyatakan lulus dalam mengikuti pelatihan kompetensi asesor ini. Sedangkan kewajiban peserta pelatihan calon asesor antara lain, sebelum pelaksanaan pelatihan, peserta telah menjalin komunikasi untuk mendapatkan izin dengan lembaga yang akan dipilih untuk praktek visitasi. Sampun nggih? Membaca sumber bacaan terkait dengan pelatihan undang-undang pemerintah, peraturan pemerintah, Permendikbud terkait PAUD dan PNF. MPSN yang dipilih adalah MPNS milik lembaga yang nanti akan digunakan untuk praktek visitasi. Ibu dan Bapak, setelah pelatihan ini nanti panjenengan akan akan mendapat surat tugas dari kami, dari Ban P, untuk melakukan praktek visitasi yang benaran, yang betulan. Kalau kemarin panjenengan masih membutuh-butuh untuk ini ya, simulasi. Membuka sudah jadi mengisi EDSPA menggunakan atau mencari sendiri lembaga di bawah pantauan Ban P. Kemarin sudah ya, mengisi EDSPA sudah, mengisi data sudah, menunjukkan surat tugas dari Ban P. Nah, menunjukkan surat tugas Ban P, nanti panjenengan mendapat surat tugas dari kami, dari Ban P, memang untuk untuk latihan simulasi praktek visitasi. Mengumpulkan berkas asli portofolio yang diunggah pada saat pendaftaran. Ada yang banyak yang tanya di grup maupun langsung japri ke saya, itu untuk apa? Nanti memang kami lihat, kami cek ulang, kami cross check di yang panjenengan unggah pada saat itu di pendaftaran online apa sudah benar yang seperti yang panjenengan punya. Nanti pada saat kita sudah pecah di anu aja tidak sekarang masing-masing pleno, masing-masing kelompok. Nanti kami mohon untuk dikumpulkan, kami akan dibantu oleh adik sekretariat mengecek keberadaan dokumen-dokumen asli panjenengan. Kalau sekarang takutnya kalau hilang karena dokumen asli ya. Terus menunjukkan KTP asli, mengisi daftar hadir, sampun ya tadi. Datang paling lambat 5 menit sebelum jadwal yang ditetapkan. Mengenakan tanda peserta selama mengikuti pelatihan. Ada tanda peserta Mas Sekretariat, ada. Nanti selama pelatihan dipakai ya. Mengikuti seluruh acara pelatihan dengan sungguh-sungguh.
Yang ke-18, menjaga ketertiban, kenyamanan, dan suasana yang kondusif selama mengikuti pelatihan. Berpartisipasi aktif selama pelatihan secara penuh. Mengikuti semua aturan yang telah ditetapkan, dan setelah pelatihan bagi peserta yang dinyatakan lulus diwajibkan melakukan pembinaan aplikasi DSPA sebagai dasar untuk penugasan sebagai asesor. Jadi artinya untuk kalimat yang terakhir ini artinya pada saat panjenengan pelatihan di sini belajar DSPA kan hanya beberapa jam, gitu. Karena kalau nggak bolak-balik diulang-ulang, nggak dilatih berulang-ulang, panjenengan tidak akan hafal. Ya. Maka dari itu setelah pelatihan ini diharapkan panjenengan terus melatih diri sebelum panjenengan benar-benar ditugaskan visitasi. Begitu. Harapan kami seperti itu. Dari sini paham, J? Tidak ada pertanyaan. Sedangkan sekarang kami bacakan tata tertib peserta dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan pelatihan kompetensi asesor. Setiap peserta pelatihan wajib mentaati tata tertib sebagai berikut. 1. Mengikuti tata tertib yang ditetapkan oleh panitia. 2. Berpakaian rapi dan sopan selama kegiatan pelatihan berlangsung. Yang ketiga, menerima tamu di ruangan yang telah tersedia, di ruang tamu atau di lobi. Jangan sampai dimasukkan kamar. Kok ada yang ketawa-ketawa? 4. Menjaga barang masing-masing dengan baik. Jangan sampai ada yang kehilangan. Apalagi kehilangan HP. Wow, nanti jadi berapa panjenengan bingung, je. Karena sekarang HP itu kayaknya nafas kita. Yang kelima, tidak diperkenankan merokok di ruang sidang, di ruang sekretariatan, di ruang makan, dan ruang lain yang ditetapkan oleh manajer hotel. Ibu dan bapak, bapak-bapak mestinya banyak ya yang, atau nggak ada? Oh, nggak ada, syukur, nggak ada yang merokok, nggak ada yang prei. Soalnya ada aturan di hotel, mudah di hotel ini enggak. Kalau udah ketahuan merokok, itu ada sirine bunyi. Itu yang kena cas, itu panitia. Gitu. Iya, benar ya, kena cas langsung. Penggunaan telepon hotel menjadi tanggungan pribadi pemakai. Memanfaatkan makanan dan minuman selain disediakan panitia menjadi tanggung jawab pribadi dari peserta. Penggunaan jasa laundry di hotel menjadi tanggung jawab pribadi peserta. Itu tata tertib peserta. Tapi jika dipandang perlu hal yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan ditentukan lebih lanjut oleh panitia. Itu ibu dan bapak sekalian yang jadi tata tertib, tanggung jawab dan kewajiban dari peserta. Pada saat sudah berkelompok nanti, ibu dan bapak melakukan tugas SDSPA, baik yang kalau yang kelompok itu mandiri dulu, mandiri, ibu dan bapak mengerjakan sendiri-sendiri di laptop masing-masing. Kalau tugas kelompok, jangan sampai kelompok mestinya ada 2 orang, jangan sampai salah satu menghambat temannya. Jadi kerjanya supaya
nggak lelet, nggak lelet. Kalau memang tidak mengerti cepat tanya, agar tidak menghambat teman sekelompoknya. Atau bahkan nanti kalau validasi akan ditukar NPSN-nya di kelompok yang lain. Jadi kalau kelompok yang satu belum selesai, otomatis kelompok yang lain juga tidak bisa mengerjakan. Gitu. Sampai di sini, Bunda Bapak sudah jelas? Ada pertanyaan? Monggo, monggo. Terima kasih Bu Ana. Saya Kuat dari Himpunan KB Kota Probolinggo. Yang saya tanyakan mengenai ujian asesor berbasis komputer. Ini yang materi yang perlu dipersiapkan seperti apa itu? Kemudian yang kedua, kemarin waktu praktek pengisian EDSPA itu saya lihat di hasilnya tertulis ini asesi belum mengisi EDSPA seperti itu, padahal sudah kami isi. Terima kasih, itu saja dari saya. Yang pertama tadi apa? Mengenai ujian asesor berbasis komputer itu materinya seperti apa? Oh, Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sebelum menjawab pertanyaan Mas siapa tadi Mas? Pak Fuad, ya, Fuad dari Probolinggo ya. Tadi memang sudah dijelaskan oleh Bu Erna bahwa saya garis bawahi dulu bahwa kegiatan hari ini adalah full untuk pleno, ya, akan disampaikan materi dari Bahan Pusat terkait dengan kebijakan, mekanisme dan kode etik. Jadi kita kode etik yang harus dipahami. Nah, ini karena pelatihan, ini artinya prosesnya belajar. Ya, mari kita belajar bersama-sama. Ya, nanti kalau tidak paham, tidak ini saatnya mari kita diskusikan, kita tanyakan, sehingga nanti kita memang diharapkan saudara nanti memiliki kompetensi sebagai asesor, gitu ya. Jadi sini karena ini pelatihan berarti kita tempat belajar di sini, ya, sama-sama belajar. Karena ini adalah sistemnya juga baru, bagi kami juga baru, walaupun sudah sempat mempelajari lebih dulu sedikit, ya, tapi ada juga teman-teman sebagian yang dilatih juga sampai di pusat, ya, dan juga teman-teman dilatih di sini atau refresh yang kemarin, ya, jadi berlatih. Karena semua berubah, semuanya instrumen berubah, kemudian sistem berubah, ya, sehingga dengan demikian kita sama-sama belajar. Nah, setelah kami pelajari lebih awal, nah lalu nanti kita coba belajar bersama lagi untuk bisa memperkuat posisi itu. Karena saudara masih akan meraih kompetensi itu tadi, ya. Jadi mudah-mudahan nanti dalam belajar itu semuanya berjalan lancar. Terkait dengan ini semua laptop, saya rasa sudah membawa semua, dan itu memang harapannya yang bisa mendukung adalah ya jaringan, ya, internet, ya, itu tadi. Ya. Kemudian untuk hari kedua memang semuanya adalah ke kelompok atau ke rumpun, sehingga menjadi praktek di situ semua. Jadi kita semua di rumpun masing-masing, PAUD jadi PAUD, sehingga kita bicara tentang instrumen PAUD, tentang kepaudan dan sebagainya, sampai praktek mengisi penilaian visitasi dan validasi dan pemaparan sampai hari ketiga ujian dan penugasan untuk individu di visitasi. Itu segaris besarnya. Nah, tadi ada apa yang perlu dipersiapkan memang untuk kegiatan itu. Memang nanti ya itu tadi simak semua materi yang akan disampaikan, dan semua nanti berbasis komputer, tentu semua online itu nanti, ya. Jadi langsung skornya keluar sendiri nanti. Ya, sehingga Anda bukan kami yang menilai, enggak. Jadi semua Anda kerjakan selesai, udah skornya keluar. Anda dapat berapa nanti bisa ya tertawa-tertawa sendiri boleh. Ya kan sudah langsung kan, sudah kerja langsung selesai, langsung keluar skornya gitu, ya. Jadi persiapannya apa ya, itu tadi menyimak semua, mengikuti materi yang diikuti mulai dari materi umum sampai ke praktek gitu, ya. Jadi seperti apa soalnya ya, seperti itu semua yang ada di sini, karena ini berkait dengan kompetensi. Jadi
kompetensi sebagai seorang asesor. Di Jawa Timur kita, Jawa Timur punya asesor, kalau ada nanti lulus semua berarti kurang lebih 800 sekian asesor. Ya, kok banyak Pak? Ya memang masih kurang, Jawa Timur kan luas. Ya, 38 kota kabupaten ya. Jadi kita cukup banyak. Ya, jadi cukup banyak, tetapi itu tadi semuanya harapannya kompeten dan profesional karena kita Jawa Timur sebagai barometer nasional. Kuota kita juga terbesar, ya, asesor kita juga terbesar, dan wilayah kita juga terbesar, dan ACC-nya juga terbanyak juga di Indonesia, gitu ya. Jadi oleh karena itu kita termasuk barometer. Kalau Jawa Timur sukses, harapannya yang lainnya pasti akan sukses, katanya. Makanya kita terus menjadi contoh terus. Kita selalu kegiatannya lebih awal, refresh sudah lebih awal, kemudian ini lebih awal, semua lebih awal. Ya, sehingga dengan demikian kita memang sebagai asesor juga harus kerja keras itu nanti dulu. Dan asesor juga akan berdiri sebagai asesor kalau dapat tugas dari bank. Ya, kalau selama saudara tidak dapat tugas apa-apa, ya bukan asesor. Ya, Anda sebagai guru ya jadi guru di situ ya. Sebagai kalau di dinas ya di dinas. Kalau dia penilai, pengawas, ya silakan lakukan tugas masing-masing. Ya. Jadi asesor selama diberi surat tugas itu saja ya. Jangan ke daerah masa asesor masa nggak tahu saya gitu ya. Nah ada yang tahu gitu ya saya gitu ya nanti oke. Mudah-mudahan ini semua lancar sehingga dengan demikian persiapannya itu. Kemudian yang kedua untuk pertanyaan yang kedua tadi tentang apa tadi? Oh DSPA tadi ya sudah mengisi tapi bagaimana enggak? Oh belum ada nilai gitu ya. Ya karena memang belum dinilai memang. Kalau Anda kan nanti kalau ngisi itu tadi ada kegiatan oleh bank dan sekretariat melalui KPA. Ya menilai. Jadi ada penilaian persyaratan. Jadi kelengkapan kelayakan ya. Jadi oleh karena itu memang belum ada skornya. Nah nanti dari kami dari teman-teman dari bank dan sekretariat akan melihat itu nanti akan ada keluar nilai. Nah itu yang terjadi sekarang karena berbasis komputer itu tadi ya. Jadi oleh karena memang belum keluar nilainya di situ karena sebelum dinilai oleh bank P dan sekretariat itu tidak keluar memang. Anda sendiri juga tidak tahu, yang tahu hanya kami nilai itu tadi. Cuman yang ada di situ oh ini tidak sesuai mungkin ya. Oh ini sudah sesuai. Itu akan keluar dari situ sehingga yang akan ada revisi kalau memang masih belum lengkap dan sebagainya. Ya nanti kita lebih jauh nanti ya kita jelaskan nanti di dalam perjalanan di rumpun ya akan lebih jelas lagi di tiap rumpun sehingga nanti akan menjadi wawasan kita bersama untuk bekal kita sebagai meraih kompetensi. Ya. Makanya refresh juga untuk meningkatkan kompetensi karena kompetensi terus harus ditingkatkan karena semuanya diupdate. Ya, apalagi dengan instrumen baru, dengan sistem baru itu juga kita sama-sama belajar untuk itu. Itu saya rasa yang lain masih banyak. Tidak ada mic yang lepas itu. Belajar suara keras. Ya silakan yang sudah keras yang tadi sudah makan siang. Mohon maaf. Silakan dari. Assalamualaikum. Saya dari Lumajang. Ya. Yang saya sampaikan pertama kami mohon maaf yang terjadi karena terkait pengisian ini dan IPA itu memang pada waktu itu lembaga itu dan juga dalam pelajaran biasa sehingga kemudian ada yang kurang lengkap. Dan saya kata teman-teman mohon maaf. Yang kedua terkait dengan banyaknya nanti laptop yang kita pakai di Indonesia untuk yang banyak colokan listrik kita karena banyak sekali yang belum dan saya kalau tidak nyambung listrik maka tidak bisa dipakai. Harus ganti baterai lah. Teman-teman yang lain juga. Oke. Terima kasih Pak Limbet ya. Mungkin tadi permakluman yang pertama ya. Mungkin DSPA mungkin belum lengkap karena mungkin kemarin alasan adalah apa
sesi ada lembaga libur ya, sekolah-sekolah libur ya. Oke, nanti kita lihat aja nanti ya. Jadi itu kita ya nanti ya, yang penting permaklumannya sudah disampaikan. Kemudian yang kedua terkait dengan ya tolong jangan khawatir ya, jangan khawatir, itu pasti disiapkan oleh pihak hotel, nanti kita sudah koordinasi nanti terutamanya memang di rumput, di kelompok ya. Kalau di sini kita menyimak ya tadi apa yang disampaikan oleh Ibu narasumber dari PAN pusat khususnya, karena memang hari ini full ya materi disampaikan oleh narasumber dari PAN pusat ya. Untuk di kelompok, nah baru nanti kami yang mendampingi satu kelompok berdua gitu ya, dengan dibantu oleh ada sekretariat juga berdua. Itu yang lain tadi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Sumintar dari Bojonegoro, Pak. Bojonegoro, ya. Yang ingin kami butuh penjelasan yang pertama yaitu kaitannya dengan pengajian SDS. Kami kemarin setelah mendapat WA itu mencoba melangkah dan melakukan pendampingan yang akan mengisi SDS untuk TK. Ini yang akreditasi tahun 2019. Itu langsung kita bimbing-bimbing dan belajar bersama mengupload apa-apa yang dibutuhkan dalam pengisian kurang tersebut. Ya akhirnya setelah saya masuk simulasi itu ternyata sudah ngeling, Pak. Ya, sudah ngeling, dan tapi kami tidak bisa membuka misalnya uploadan yang ada gambar matanya itu kami buka tidak bisa ya. Karena apa? Untuk mengecek maksud kami apakah memang itu dikunci atau memang uploadan kami itu sudah betul atau belum gitu. Maksud saya mau ngecek seperti itu. Itu yang yang pertama. Yang kedua, ini kaitannya dengan ujian nanti yang berbasis komputer nanti. Bahasanya kejadian-kejadian pada waktu pelaksanaan yang kemarin awal tes itu tidak terjadi kembali, sehingga kita harapkan dari 55 ini yang hadir lulus semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yaitu permohonan dan doanya. Permohonan dan doa. Doa kita semua ya. Kita juga berharap, masa kita melatih banyak lu nggak lulus ngapain ya kan? Maunya sih semua, tentu ada dengan perjuangan kan gitu ya. Karena memang semuanya online sekarang, tidak bukan dari kami semata ya. Jadi semuanya online sehingga langsung sistem yang menilai gitu ya. Jadi itu yang pertama perlu diingat. Kemudian untuk isi EDSPA memang kita harapannya Bapak Ibu sebelum berangkat itu adalah praktek mengisi EDSPA ya. Ya coba dulu gitu kan. Jadi coba sendiri dulu sebelum dipelajari. Nanti kalau sudah kira-kira ya 60, 70, 80% wis oke kemarin, nah ini kan tinggal meningkatkan lah ya, yang sudah meningkatkan, yang belum ternyata seperti ini gitu ya. Harapannya seperti itu. Artinya tidak datang ke sini dengan blank gitu ya, tanpa bekal apa-apa gitu. Itu harapannya ya. Sehingga paling tidak nanti belajar sendiri itu dulu sampai berapa tercapainya itu akan kelihatan. Tidak apa-apa. Ya itu kan awal ya. Jadi tidak masalah. Jangan itu yang dipikirkan, ke depan yang dipikirkan. Yang lalu biar berlalu. Ya, gitu ya. Nah, untuk meningkatkan ya tentu ke depan ini ya. Jadi oleh karena itu yang kemarin mungkin masih salah, masih kurang, masih ini oke lah. Enggak masalah. Ya belum pernah kok. Nah, gitu kan. Nah, yang sekarang nanti kemarin mencapai 40, untuk hari ini setelah dipelajari hampir 90. Nah, itu kan luar biasa peningkatannya. Itu yang diharapkan. Gitu ya. Jadi oleh karena itu yang kemarin oke lah, masih salah-salah. Ya mari kita sama-sama ya. Jadi oleh karena itu harapannya ke depan, pandangan kita ke depan itu tadi. Ya, nah, kemarin saya rasa banyak Pak, saya kurang ini pasti ya. Memang hal baru pasti akan ada banyak hal yang belum kita fasih lah dalam arti gitu ya. Jadi tidak masalah Bapak ya. Jadi yang penting nanti peningkatannya Bapak hari ini mendapat 60, nah besok malah 40 ya, malah rugi duduk di sini gitu ya. Harapannya kalau sampai 90 bahkan 100. Nah, itu yang harapannya demikian. Itu ya Pak ya. Jadi peningkatan yang diharapkan, sehingga itu adalah uji coba kita sama-sama. Belum tahu tapi disuruh mengisi, nah bingung ya. Itu hal yang bingung itulah yang mencari solusi. Ya, seberapa solusi yang Bapak Ibu temukan sebelum dilakukan pelatihan gitu. Kita harapannya seperti itu ya. Ya. Bukan kami membuat Bapak Ibu
senang bingung benda. Nah, ya. Jadi harapannya biar berupaya sendiri dulu, nanti setelah itu kita paparkan lebih mudah sudah nyaut, jadi sudah connect gitu ya. Nah kalau connect kan berarti ya tinggal melanjutkan. Gitu. Ya itu harapannya seluruh Bapak ya. Oke, yang lain masih ada? Ya Ibu. Nganyu, ya nganyu. Ya itu ada sudah. Ingin menanyakan, Ya. ini kan pas waktu pengisian EDS pra untuk simulasi Ya. PKBM terutama, Oke. PKBM kan masih banyak yang kosong karena keadaannya PKBM memang seperti itu. Kalau belum ada pembinaan, pendampingan itu belum dikerjakan. Nah, apakah masih ada waktu setelah dilaksanakan pelatihan ini melaksanakan simulasi kembali ke lembaga yang kemarin kita datangi untuk simulasi? Ya, oke. Ini Pak Thomas juga sini. Pak Tom, ini anak buahnya Pak PKBM ya. Ya, memang itu tadi. Memang harap nanti setelah Ibu jangan khawatir, Ibu Bapak nanti setelah tes UABK nanti akan diberi tugas membawa surat dari sini kemana. Ini akan ada surat tugas untuk penugasan untuk ngisi praktek gitu lagi. Ya, kayak gitu Bu ya. Jadi jangan khawatir, nanti akan diberi kesempatan. Memang kita berlatih jangan hanya di sini, tidak cukup, ya, tidak cukup. Seperti Bu Erna bilang tadi, kalau hanya dilatih di sini tidak cukup, waktunya tidak cukup. Oleh karena itu kita harus terus berlatih, ya. Nah, mumpung ada kesempatan berlatih, ya kami juga berlatih terus juga. Kalau tidak, itu karena sistemnya baru. Kalau hanya sekali belajarnya ya lupa, ya harus terus diikuti. Nah untuk EDS kemarin memang kayak itu tadi tidak apa-apa kurangnya. Emang PKBM ya saya juga kebetulan juga di dulu lama ya, PKBM penelitian saya juga tentang PKBM itu lama di Jawa Timur ya. Nah, memang gitu. Ya, kalau ada kegiatan ada lagi gelenda hilang lagi ya gitu kalau on off itu. Tapi mudah-mudahan PKBM ke depan yang sudah terakreditasi terutama kemarin itu jangan sampai hilang lagi. Dulu malah tahun yang lama-lama kucing-kucingan sekretariatnya di sini, nanti setelah saya cari hilang itu. Ya, besoknya muncul di tempat lain lagi gitu ya. Itu dulu ya. Nah, saya karena sudah puluhan tahun dulu mohon maaf membantu Pak Nasor dulu lama di Dinas Pendidikan Provinsi ya, beliau jadi kabid gitu ya. Jadi membantu banyak di provinsi ya, sebelum beliau kabid bahkan. Ya, jadi lama berhubungan dengan PKBM itu tadi. Dulu pernah kucing-kucingan, ya, sekretariatnya papan namanya bisa pindah tempat itu bisa 10 kali dipindah itu. Ya. Dulu ya sekarang nggak ada lagi udah jauh ya. Gitu ya. Jadi ke depan jauh lebih baik sehingga nanti terutama memang teman-teman PKBM itu sedikit. Dulu kan harapannya Jawa pemerintah itu PKBM adalah barometernya sekolah masyarakat, gitu ya. Baunya dulu kan programnya macam-macam, PAUD ada di situ, LKP ada di situ gitu kan, semuanya dulu. Tapi dipreteli siji-siji, PAUD berdiri sendiri, LKP sendiri, jadi sendiri-sendiri akhirnya PKBM karet tulang belulangnya itu. Sehingga yang inti ya paket ABC kan itu lari ke situ. Ya kebetulan saya ikut perjalanan itu sehingga sedikit mengikuti perkembangannya. Ya mudah-mudahan ke depan karena PKBM sekarang sudah diberikan kekuatan juga untuk melaksanakan ujian nasional gitu kan. Nah itu juga menjadi semangat lagi teman-teman PKBM. Ya seperti itu Bu ya. Oke, yang lain masih ada? Oh masih ada, monggo Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Harsono dari Sampang. Oh Sampang. Rumpun PKBM Pak. Oh PKBM Sama dengan Pak. Oh iya silakan. Begini Pak, kemarin memang di undangan itu poin 1 dan 2 itu pertama adalah poin satunya tugas kita pra itu mengisi IDS analisis pena. Ya. Kemudian yang kedua kita diberi tugas untuk melakukan visitasi lapangan dengan IPA yang di-share di grup itu. Setelah kami pelajari, memang sama-sama 8 standar, tapi poinnya berbeda Pak. Jadi justru kami yang mengikuti duanya itu Pak. Ya.
saya yakin, saya tidak tahu perumpun yang lain apakah sama dengan isi Spena. Karena ketika kami turun ke lapangan, kemudian mau isi antara yang kata hard copy itu, ya, itu berbeda jauh dengan yang ada di Spena. Poinnya beda. Jadi akhirnya saya mencoba ada data khusus Spena, ada data khusus simulasi. Tapi ya tidak lengkap semuanya Pak, sama dengan yang disampaikan Bapak. Itu kalau PKBM Pak. Sekarang kita ada di daratan, kelasnya di kepulauan Pak. Ini juga membingungkan. Jadi apakah nanti memang 8 standar poin di dalam standar itu berbeda antara Spena dengan IPA ya? Apa saya dan juga tidak tahu apakah ini yang baru yang IPA-nya apa Spena-nya yang kemarin. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Mas dari Sampang tadi ya. PKBM lagi. Memang singkat saja nanti sebenarnya diskusikan di kelompok, tetapi singkat saja bahwa antara IPA dan memang ya kalau di EDS itu adalah compliance-nya, sedangkan IPA adalah performance-nya. Beda kan? Beda memang. Ya, jadi oleh karena itu nanti saudara kalau visit itu menggunakan IPA itu mencari performance, kualifikasi ya. Jadi mencari outputnya, sedangkan EDS PA itu adalah outputnya ya, sedangkan yang tadi yang ini adalah outcome ya. Kalau yang di dalam IPA itu adalah mencari outcome-nya ya, sedangkan EDS PA adalah outputnya, jadi berupa fisik di situ, jadi compliant. Jadi kalau yang di IPA adalah mencari performance. Itu secara singkat, nanti akan ya lama-lama akan paham ya. Jadi lama-lama akan memahami, karena memang ya ini tadi jangan langsung mencolot begitu, nanti bingung juga ya. Ya bertahap. Yang penting maksudnya adalah nanti sama-sama Bapak Ibu sudah melihat, mempelajari tentang IPA-nya, tentang EDS-nya, disimulasi sebagainya. Itu jelas berbeda, itu instrumennya berbeda ya. Dan juga penggunaannya juga berbeda. Jadi tadi sekali lagi adalah ini compliant, ini adalah performance. Nanti apa itu compliant performance? Nah besok ya, jangan sekarang, nanti tidak jadi pelatihan nanti. Ya, jadi saya itu nanti kita tahap demi tahap, pas diikuti, pas oh ini yang dimaksud gitu ya. Jadi kalau saya jelaskan tentu secara kan besok nanti akan menjadi mubazir, udah kemarin udah ngerti kok sekarang dijelaskan lagi gitu ya. Nah artinya singkatnya seperti itu, sehingga nanti besok alhamdulillah Bapak Ibu sudah sempat mempelajari IPA seperti apa, kemudian EDS-nya seperti apa, itu memang berbeda. Makanya nanti Bapak Ibu bertugas untuk visit, ya itu memang berbeda instrumen dengan apa yang dikerjakan teman-teman di KPA. Jadi EDS itu, EDS adalah fisiknya adalah boleh kuantitatifnya, sedangkan di sini adalah kualitatifnya. Nah, di sini adalah outputnya, di sini outcome. Saya rasa itu dulu ya singkatnya, nanti lebih jauhnya mari kita simak nanti sama-sama sampai hari ketiga pasti paham tentang apa yang dimaksud tadi. Gitu ya. Oke, masih ada? Sudah masih ada? Silakan Pak. Pak Ketua sudah belum rawuh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Eksan Kolis Pak dari Magetan. Ya, dari rumpun LKP Pak. LKP ya. Yang ingin saya tanyakan untuk memperjelas lagi, mumpung ingat Pak, untuk rencana simulasi setelah pelatihan itu tentatifnya kapan Pak ya kira-kira kalau boleh tahu? Karena apa? Karena mungkin saya juga yakin teman-teman di sini kan juga punya pekerjaan yang utama juga gitu ya. Kalau tahu itu kan bisa membagi waktu, apalagi NPSN kemarin kita udah tahu banyak kekurangan. Paling nggak ada pembinaan sehingga kita visitasi lagi itu udah ada peningkatan. Kalau nggak ada pembinaan ya percuma saja, nanti nggak ada peningkatan gitu Pak. Sehingga bisa berbagi waktu lah kapan memikirkan di LKP atau PAUD PNF ini, dan juga di pekerjaan utama kita masing-masing sehingga bisa berjalan dengan seiring dan seimbang gitu. Makasih Pak. Assalamualaikum. Ya dari Magetan ya. Ya alhamdulillah nih teman-teman, asesor itu bukan profesi ya. Ya, sampingan. Iya, karena Bapak Ibu saya yakin punya kerjaan lain ya, yang pokok tanda petik ya.
teman-teman lain juga sama ya, kami juga sama ya, punya pekerjaan pokok ya. Ini adalah samping, makanya saya bilang tadi, selama baju Bapak asesor karena diberi surat tugas oleh Pak Toto, kalau tidak ada surat Pak Toto ya enggak, bukan asesor ya, itu ya. Jadi itu oke. Untuk penugasan berikutnya itu paling telat setelah salah kemarin, mudah-mudahan bergeser, ini adalah 2 minggu setelah pelatihan itu harus sudah dikumpulkan hasilnya ya. Bapak Ibu silakan ngatur waktunya gitu ya, karena emang ada teman-teman, ada penilai, ada pengawas, ada guru, ada kepala sekolah ya, semua punya kerjaan pokok ya. Makanya asesor bukan profesi ya, pekerjaan sampingan. Nah itu tadi ya. Jadi oleh karena itu silakan atur waktunya, kesempatannya dengan sesi di lembaga ya, itu silakan. Jadi mudah-mudahan tidak bergeser. Ini 2 minggu setelah pelatihan itu tugas yang ditugasi Bapak Ibu harus sudah terkumpul ya. Jadi 2 minggu setelah pelatihan, kalau hari Minggu tanggal berapa tuh? Tanggal 16 ya, 2 minggu lagi mungkin ya akhir Juni atau awal Juli, di awal sekali gitu ya. Nah itu dihitung sendirilah nanti kira-kira. Karena 2 minggu itu apa ya sementara. Jadi prinsipnya nanti besok akan ada penjelasan lebih rinci lagi. Ya. Masih ada? Sudah ya. Jadi mungkin Berna ada tambahan, silakan. Ada yang saya lupa, Ibu dan Bapak nanti per kelas itu tolong ditunjuk atau dipilih ada ketua kelas, ketua dan sekretaris panitia. Monggo dipikirkan mulai sekarang kira-kira siapa. Kan saya ikuti di grup kayaknya sudah pada mengenal satu dengan yang lain, malah rindu untuk ketemu gitu ya. Rindu untuk ketemu lah, saat inilah bertatap muka. Jadi sebagian kecil atau mungkin sudah sebagian besar sudah saling mengenal karakter masing-masing, di guyonannya apa, saya ngikuti kadang-kadang ketawa-ketawa sendiri. Itu nanti dipilih ketua kelompok atau ketua kelas dengan sekretarisnya. Itu yang tadi saya lupa. Matur nuwun. Pak Thomas, barangkali ada tambahan. Pak Toto, Pak Ketua, ada tambahan? Oh nanti aja. Saya kira itu penjelasan singkat kami sambil menunggu pembukaan. Mungkin ini sudah Sudah. Belum Pak Toto nggak istirahat untuk sholat belum ya Pak ya? Sholat ada di lantai 8, kalau mau sholat monggo ada di lantai 8 sambil menunggu pembukaan. Kopi break siap. Oh, kopi breaknya sudah siap, ada di luar, monggo dinikmati, cari anget-anget. Bapak Ibu, saya tegaskan sekali bahwa kehadiran diharapkan mengikuti pelatihan ini minimal 90% ya, 90. Jadi kurang lebih 36 jam. Ya, kalau ngilang hanya berapa menit bolehnya ya. Kalau 1 hari sudah tidak hadir ya tidak bisa, sudah tidak toleransi ya, karena memang ya kita coba. Ini jumlah Bapak Ibu sedikit ini ya. Teman-teman yang lalu itu jumlahnya 200 ya, bahkan 400 sampai ya. Kemarin dulu menerima 593 lalu ini sedikit ya, karena memang kami tetap minta tambahan asesor karena teman-teman ada yang juga purna dalam arti pensiun karena pensiun dari asesor ya, artinya karena memang sudah usianya 70 ke atas, jadi sudah tidak sanggup lagi bertugas ya, sehingga perlu ada penambahan jumlah gitu, karena jumlah itu juga penting karena Jawa Timur begitu luasnya gitu ya. Nah, Bapak Ibu, nah, oleh karena itu jumlahnya sedikit sehingga mudah dipantau, artinya sangat sedikit efektif ya. Mudah-mudahan pemaparan pelatih ini berjalan efektif karena jumlah satu rumpun 21 ada yang 12 dibalik ya, 1, 2, 21 ya, jadi 12, jadi sangat inilah ada sesuatu Pak.
Ini ada sedikit perubahan skenario karena narasumber dari BAN itu baru landing, jadi baru mendarat di Juanda sehingga perlu waktu ya kesini kurang lebih 1 jam gitu ya. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu diharapkan sekarang untuk masuk kamar, ngurus kamar. Nah, ngurus kamar karena hotelnya ternyata sudah siap sehingga ke lobi ya, nanti ke sini tidak boleh telat dari 3:30. Jadi 3:30 sudah mulai ya. Jadi sebelum itu monggo yang mau sholat silakan ya. Jadi 3:30 ini kan sudah